Ibu sudah KKRI, segerakan MBKM kan nambah poinnya. Nah itu contoh ya. Itu contoh saja dokumen penerapan. Berarti kita masih ada perlu fokus di dokumen pelaksanaan. Di contoh di lembaga penelitian pengabdian sudah adakah panduan pelaksanaan penelitian pengabdian Universitas Gadjah Putih? Datang. Nah, sekretaris boleh jawab. Sudah adakah panduan pelaksanaan penelitian pengabdian pada masyarakat Universitas Gadjah Putih? Yang belum, Pak. Belum ada. Yang lama ada? Tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Panduannya? Panduan pelaksanaan 2019. Ya nggak apa-apa kalau masih berlaku. Sudah ada kan? Mungkin kebijakan apa? MBKM yang harus dimasukkan karena di dalam MBKM kan ada penelitian mahasiswa itu ya, harus dimasukkan, harus dibiayai, harus ada pembimbingnya, itu harus dibiayai. Nah itu contoh. Jadi sudah ada tapi belum diupdate. Ada yang belum ada ya. Panduan ini, panduan apa? Panduan pelaksanaan pengabdian sudah ada. Masih bercampur antara penelitian. Nah itu harus dipisahkan sekarang ya. Jadi rencana hidup juga sekarang dipisahkan, rencana hidup penelitian dan rencana hidup pengabdian kepada masyarakat ya. Karena nilainya sudah beda. Coba lihat di APS itu nilainya sudah beda. Nah itu contoh dokumen pengendalian, dokumen pelaksanaan rapat tinjauan manajemen belum ada ya. Dokumen pengendalian belum apa-apa. Dokumen belum ada, dokumen evaluasi AMI baru kita buat, kita update revisi ya. Berarti ini masih harus diperbaiki. Nah itu contoh performance dokumen utama SPMI yang harus kita andalkan dalam waktu sesingkat-singkatnya 2 kali 24 jam. Nggak boleh lewat dari itu. Kalau enggak, ya buku tak kaki aja kita. Ya kan? Di sini-sini aja rapat lagi gini-gini. Apapun bentuk. Sekarang begini Bapak Ibu. Zaman ini kan sudah berubah. Dokumen itu nggak perlu tebal sekarang. Saya suka kali dengan makanya sekarang tuh saya nggak mau jabatan lain, biar aja saya ikut kebijakan. Karena kalau dulu dokumen tuh rensra 300 halaman, kalau tipis bukan rensra. Saya lihat punya IPB 12 lembar rensra. Allah udah ditipu orang gitu. Kenapa kalau semua gini. Pas lihat punya IPB 12 lembar cuma. Jadi sekarang itu bukan itu, tapi konsep dan inti dari ini. Nanti seperti dokumen mutu juga kita sudah sederhanakan. Ya. Nah, ini yang jadi problem juga yaitu dokumen standar. Nah, terus terang Bapak Ibu semua, dokumen standar mutu kesesuaian perumpamaan standar mutu ini baru populer tahun 2020 karena baru ditutup. Kalau dulu kan nggak ditutup. Kita tahunya pelampauan itu dari nilai akreditasi, padahal dari sisi IKU IKT-nya nggak jelas. Nah sekarang semua standar mutu wajib diidentifikasi IKU-nya, dan kalau mau dianggap melampaui maka wajib diturunkan menjadi IKT. Nah kebetulan sebenarnya saya teriak-teriak aja ngomong usia itu baru selesai 6 bulan yang lalu. Itu pun sudah berdarah-darah juga membuatnya. Karena bagian udah terpaksa saya minta 2 kepala pusat baru, mahal risikonya. Jadi kalau nggak selesai itu saya pun selesai ya. Jadi saya bilang kepada mereka saya butuh kepala pusat baru. Kepala pusat baru itu level kalau di Indonesia itu 13 kali 500 berarti honorer berapa tuh? Bukan murah tuh. Oke. 13 kali 500 berapa? 6,5 juta kan? Honor bulanannya 6,5 juta itu. Jadi bayangkan kalau saya gagal menyelesaikannya, saya pun selesai. Karena saya minta tambah dua pusat baru supaya itu selesai. Dan alhamdulillah sudah selesai. Ya. Nanti tinggal nyontoh aja kalau pun ngomong. Nah ini harus cuman masalahnya IKT-nya sesuai kan nanti IKT-nya kita turunkan. Malukan ya maksudnya mau nyontoh tapi dilaksanakan, jangan nyontoh. Saya tuh paling bukan ini. Kalau saya nggak ada masalah ya namanya itu. Sudah nyontoh nggak dilaksanakan itu kesal saya. Kalau saya bilang ambil semua tapi laksanakan. Ambil kan ini di koleksi aja. Pas besok nanya lagi lupa dia.
Pak, contoh kemarin masih ada. Iya, kan saya kasih contoh. Kira-kira gitu. Oke ya, ini kita selesaikan nanti. Namanya dokumen kesesuaian dan perlampauan standar mutu. Dan untuk UGP saya kasih yang mininya saja, karena kalau yang tebal itu nanti berasa kepala kita. Jadi maksudnya yang mini itu untuk implementasi, kalau yang tebal itu untuk kebijakan. Nanti ya, bukan belum boleh, nanti aja. Kita kan ngejar implementasi di supaya hasil. Ya. Nah, di standar pendidikan itu apa yang harus kita munculkan? Ini saya enggak ini. Nah ini Bapak, coba lihat ini. Undang-undangan, coba lihat ini. Pertama, dasar daripada SND itu ditentukan oleh visi perguruan tinggi. Kenapa? Capek kita bilang visi itu harus bagus-bagus, karena itu dasar penilaian. Ini permen loh, bukan saya copy cuma ini. Kalau mau disebut visi, kalau mau disebut melampaui dan dilampaui, itu maka konsekuensinya dimulai dari ukuran visi. Ukuran konsepnya melampaui standar. Terlihatnya mana? Ke visi yang dia buat. Dan visi itu harus diukur. Kemudian terbukti melalui irama perguruan tinggi. Coba contoh tadi siapa tadi? Pak Ano. Pak Dekan visi fakultas saja Pak, coba yang nggak usah nih, yang poin-poinnya apa tadi Bapak udah buat tadi? Intinya inovatif, unggul, kreatif, dan profesional. Oke, itu kan harus diukur tuh di fakultas beliau. Inovatif dari mana mengukurnya? Nah, udah kan belum kan? Artinya kita harus ini aja. Dan itu yang harus diukur. Ketika kita bilang inovatif, kalau standar mutunya nanti nggak inovatif, jadi makanya logika berpikir kita artinya visi itu harus fix sehingga nanti standar mutu kita bisa mendukung visi tersebut. Kita mudah bikin puisi yang hebat-hebat kan, tapi kan nggak realistis nanti kan. Nah makanya saya bilang coba difinalkan tentang rasionalisasi visi. Yang pertama kan tahu kan, dulu kan udah pernah ya? Konsep nyusun visi, smart, specific, measurable, apa namanya, challenge dan lain sebagainya. Ini makanya visinya harus bagus. Jadi mohon sekali lagi apapun teorinya, tingkat prodi, tingkat fakultas itu harus selesaikan urusan visi sesingkat-singkatnya. Kalau bisa besok udah selesai. Malam ini WA-WA visi mana yang pikir. Tapi ikuti alurnya secara baik. Nggak usah didebat ya. Karena kita akan mengukur itu. Kesulitan saya begini nanti, kesulitan kita. Kalau kita mau mengukur fakultas beliau, kalau visinya belum fix, visi itu bukan tulisannya tuh yang fix. Kalau saya tanya mandiri, pakai apa mengukurnya itu Pak Bapak? Kalau saya tanya unggul, pakai apa mengukurnya? Unggul itu saya unsur tuh unggul juga. Inovatif, mandiri, terkemuka. Kalau kami jelas, inovatif dari segi inovasi penelitian dari AKI, ukurannya TPG, dari segi publikasi. Jadi kalau itu tidak mencapai lebih dari standar nasional maka disebut tidak inovatif. Dari segi unggul ukurannya adalah 20 besar Indonesia, 500 Asia. Alhamdulillah usia sudah masuk. 17 Indonesia, 14 ada yang ngakui 14, tapi kami masih ngakui 17. Di Asia sudah 300 sekian, di bawah 500. Kita bisa buktikan. Terkemuka di Darussalam, sudah hitam semua Darussalam. Karena terkemuka kan, perkara dia dari Somalia, Kongo, apa tuh Homeland. Pokoknya kalau sore itu udah hitam di Darussalam. Berarti sudah terkemuka. Artinya dari belahan Afrika sana orang sudah mau ya datang ke. Nah itu contoh. Jadi kita bisa membuat parameter itu menjadi nyata ya. Oke, nah kemudian ini ya. Ketetapan melampaui dilampaui itu harus kita tulis secara kuantitatif atau kualitatif di dalam statement standar mutu kita. Nah, ini mungkin agak baru, nggak apa-apa. Misalnya, ada yang ingat SNDT 1 aja dari 1 sampai 24. Ada yang ingat nggak isinya? Antara isi.
Standarisi apa? Standarisi apa Pak? Masih ingat? Standarisi pendidikan. Isi pembelajaran, misalnya kalau di pembelajaran bagaimana dengan KRS pembelajarannya? KRS, oke. Di situ bahwa setiap wajib membuat KRS kan? Itu standar RPS. RPS kan? Lalu Bapak bikin RPS, selesai urusannya, baik, itu nggak akan dapat. Baik sekali. Karena apa? Selama-lamanya iman. Selama-lamanya iman. Seminimal-minimalnya Iman. cuman disuruh bikin RPS, kami bikin RPS. Kalau di Unsur sudah wajib membuat RPS dan kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya itulah yang ada cuma di standar internasional. College apa namanya? Course of contract. Jadi kontrak antara ini dan itu kita tambah di KP. Semua prodi, semua dosen wajib membuat RPS dan kontrak kuliah. Kalau enggak, potong gaji, potong remunerasi. Dan itu internasional. Iya. Jadi di pertama penilaian Raymond Unsia itu di servis itu adalah kelengkapan RPS dan kontrak kuliah setiap mata kuliah diasuh. Kalau enggak, selesai. Ada 57 orang tidak dibayar ya. Lumayan. Perang piring terbang di rumah. Karena Raymond itu kan setengah gaji kan. Oh, ada piring terbangnya hilang Raymond 1 semester. Sekarang baru mau melengkapi 57 orang semester lalu. Dan sayangnya beberapa orang itu guru besar. Gak apa-apa, hilang kan? 10 juta itu 6 bulan hilang. Kali 60 juta hilang. Ya udah risiko, udah SK rektor. Karena kita sudah menerapkan standar. Rektor pun kalau nggak itu pun hilang juga Raymond. Ya. Kira-kira begitu. Jadi harus ditulis kuantitatif dan kualitatif. Oke. Nah sekarang saya masuk ke yang tadi. Itu dasar bahwa dokumen yang kita buat besok itu tidak serta-merta hanya sekedar selesai. Kayak gini di atas, yang di KM ditambah lagi boleh. Kemudian bisnis proses. Nah ini saya beranikan. Walaupun apa aman yang ngasih kerjaan lagi. Coba buka Permendikbud nomor berapa 79 tahun sekarang tentang bukan menyusun bisnis proses dan SOP. Ya. Nah kadang-kadang kita cuma lihat SOP-nya di bisnis proses. Bu, Bapak, Ibu Kepala Lab udah tahu ada di website Fakultas Ekonomi. Nah coba lihat. Jadi kan? Jadi kadang-kadang ada. Nah seperti itu fenomena kita, nggak apa-apa. Dokumen udah disediakan, kita nggak pernah lihat. Dokumen itu kan acuan kan? Acuan kerja kan? Ya, betul nggak? Nah, jadi kalau dulu memang betul ya. Dulu itu sama seperti kita mengajar, saya semenjak jadi narasumber pekerti itu ternyata banyak kali dosa saya jadi dosen dulu. Banyak yang salah. Maksudnya bukan salah, pada saat itu kita belum paham. Antara bedakan dengan tugas dengan ujian, itu nggak tahu saya itu. Kemana ada yang ikut? Itu boksit, ada yang ikut? Apa kerja? Ya, banyak. Apa beda dengan tugas dengan ujian kan? Yang unsia ada beberapa orang Pak dari. Ya itulah, maksudnya ada yang ikut ya. Saya ada Pak. Nah, kalau nggak ngerti apa beda tugas dan ujian, tersiksa lah anak murid kita. Ngapain kasih tugas? Uji dia, padahal beda. Nah contohnya seperti itu. Jadi coba kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita ditugaskan pada pegangan masing-masing, coba lihat dulu. Jangan-jangan seperti kejadian di beliau tadi, dokumen itu sudah ada di sini kita nggak pernah melihatnya. Ya kan? Sama dengan gini. Kita jadi dosen, tapi nggak pernah tahu standar dosen dan teknik itu pada standar pendidikan. Kan lucu. Kita udah makan gaji, tapi nggak tahu standar dosen dan standar sebelum kita mengecek standar orang gitu. Ya kan? Misalnya apa? Dosen diwajibkan penelitian, pengabdian, publikasi minimal 1 tahun setahun sekali. Setelah tahu kita aplikasikan supaya nanti dapat kita ini hasilnya. Itu ya. Kemudian dokumen laporan kinerja dan evaluasi diri. Nah, ini banyak yang salah. Baru buat LK dan LID itu pada saat mau diakreditasi enggak setiap tahun. Kalau kita menjadikan LK LID itu menjadi laporan rutin, kita nggak pernah keteteran dengan akreditasi. Makanya di USK, di Unsur itu yang kami lakukan.
Laporan tingkat prodi, fakultas dan ke universitas hanya 2 yang akademik, laporan LK dan laporan LID. Cuman kita tambah dikit aja. Sabar. Aman kan? Mungkin kopi dulu kalau Pak. Oke. Jadi itu, coba dia WA ya, malas di sini. Ya malas lah. Orang udah lulus 6 tahun baru ditanya sekarang. Coba kalau tiap semester, otomatis kan? Tinggal kita umumkan di ikatan alumni, tolong diisi deadline ini sekian, ini udah diisi sampai duduk. Nah jangan pula, ini sekarang tuh kalau kita udah berubah strategi Pak. Jadi kami maksimal 10 pertanyaan dan harus yakin pertanyaan itu bisa diisi sebelum habis 1 gelas kopi. Karena kalau dia lebih dari 1 gelas, nggak mau lagi orang isi. Iya kan? Ini buat pertanyaan 2 lembar. Jadi kita harus pintar-pintar ya. Nah ini yang disebut dengan dokumen utama perguruan tinggi. Oke, kalau mau disalahkan, ini tanggung jawab rektor, tanggung jawab pimpinan tertinggi. Boleh. Kalau mau kita berbagi tugas. Ya, ini nggak apa-apa. Nanti ada tugas UPPS, ada tugas prodi, ada tugas dosen. Bawah lagi, tambah banyak dari bawah. Oke, di dokumen mutunya, kebijakan standar manual mutu, formulir SOP dan SK, renstra mutu. Nah, sudah ada? Oke, sip. Dokumen pelaksanaan pengukuran standar mutu. Belum ada. Nah, ini yang baru. Apa? Dokumen pelaksanaan PPPP. Itu yang saya bingung Pak. Kan saya buat di sini yang standar PPPP. Apakah dipisah atau kayak gini kan saya buat standar PPPP UGP, misalkan standar mahasiswa. Perencanaannya bagaimana, pelaksanaan bagaimana? Itu dokumen pelaksanaan pengukuran standar mutu. Nah, dokumen pelaksanaan PPPP itu untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi. Ya kan? Belum, apa-apa. Ini kan ada yang baru juga. Ini kan ini kita buat supaya dapat unggul nih. Ya kan? Kemudian dokumen pelaksanaan pelaporan kami berbasis risk-based audit besok. Iya Pak. Itu dokumennya sudah ada. Besok selesai. Ya kan? Kemudian dokumen pendukung akreditasi. Ada berapa dokumen pendukung akreditasi di prodi? Gimana nih mau akreditasi? Dokumen wajib pendukung akreditasi tingkat prodi berapa minimal? Hah? Berapa jumlahnya? Gak usah ada. 26 atau 27 itu wajib setor. Lihat di panduan belakang. Ya. Kalau diturunkan 76, tapi kelompok besarnya 26 atau 27 karena ada atau. Jadi, nah yang begitu itu Bapak Ibu, supaya kita nggak kedor-doran, itu dikerjain tiap bulan, itu bukan pada saat akreditasi. Karena yang namanya dokumen pendukung itu kan proses. Kalau kita kerjain 6 bulan sebelum akreditasi, pingsan semua, yang pasti penuh rumah sakit. Apa itu nanti? Nah itu ya. Saya nggak rincikan, nanti kita lihat sendiri supaya. Kemudian dokumen laporan kinerja dan evaluasi diri yang terkait dengan itu boleh dipisah, boleh tidak. Ini yang wajib. Nah, ini contoh yang bagus. Ini saya terpaksa ceplok-ceplok di tempat yang mudah. Dia punya RPJP 25 tahun, dia punya renstra per tahun dan dia punya statuta yang terupdate. Itu aja, apa susah kan? Statuta nggak update sekarang, rapat besok atau lusa. Siapa pemutusnya? Cuma statuta kan di tingkat PTS itu kan diputuskan yayasan sama rektor. Nggak usah ngajak orang lain. Selesai. Ngapain nunggu bulan depan? Ya kan? Tanda tangan itu, cek dulu tahun 2020. Salah ketik nanti perbaiki. Itu aja konsepnya. Memang ini nunggu menteri. Kalau usia itu capek, harus diusulkan ke menteri 2 tahun baru diproses. Kalau salah dipulangkan. Kalau tidak diusulkan menteri, maka semua unit kerja yang tidak ada dalam statuta itu harus balikkan uangnya. Karena di dalam statuta diatur semua. Nah kalau itu kan PTS kan masih muda. Cuma rektor sama yayasan. Ya. Cuman siapa inisiasinya silakan, mulai dari apakah WR1, apakah LP, kalau LP 3M, cuman tentunya ini di luar akademik. Jadi ada rektor non akademik ya. Nah, ya. Masa nggak selesai di dalam waktu sesingkat-singkatnya? Ini harusnya selesai. Ya.
Kemudian bantuan kurikulum tahun 2020. Belum ya? Yang tadi ya? Belum ya? Nah, betul. Kemudian dokumen bisnis proses yang tadi dan dokumen bisnis lembaran kerja dan evaluasi diri. Ini yang masing-masing perguruan tinggi bisa. Ini dokumen betul-betul. Ada 6 dokumen itu udah aman perguruan tinggi kita. Kalau nggak ada ini selesai. Mau siapapun datang ketakutan terus itu. Kayak dikejar dosa, padahal nggak ada dosa. Cuma sudah itu ya. Oke. Nah kemudian masuk ke dalam lagi kalau kita lihat ke dalam lagi. Jadi ini perwakilan dokumen perguruan tinggi tadi. Ini perwakilan dokumen mutu. Apa yang susah kali? Masuk buat satu misalnya setiap apa namanya file sistem di fakultas buat yang namanya dokumen kebijakan kumpulkan situ, yang namanya dokumen standar mutu kumpulkan situ, dokumen manual mutu formulir SOP dan lain sebagainya. Kalau kita sudah punya checklist nanti kelihatan kan di setiap fakultas kita akan kelihatan yang mana ternyata empang SOP masih kosong. Jadi tiap hari, tiap bulan kita lihat, oh ini SOP kita masih kosong nih, buat gitu kan. Di tingkat universitas begitu juga. Jadi komandonya itu ya sebenarnya itulah budaya mutu tadi. Jadi kalau kata yuk bikin SOP, rapat lagi, ngapain rapat lagi bikin SOP? BBM uang rapatnya beli nasi enak-enak dulu di kantin itu selesai SOP. Ya. Unsia itu punya SOP paling ringkas, paling simpel di dunia, cuma 2 lembar. Ambil download punya Unsia. Karena kami udah tahu kenapa dulu gagal kita bikin SOP sebanyak-banyaknya. Karena ribet kali SOP, padahal SOP kok ribet? Siapa yang manual mutu? Manual kok ribet? SOP itu saya sedang berusaha bikin 1 lembar, nggak ada petunjuknya. Saya bilang Pak Wahid, Pak Man coba bikin 1 lembar. Saya bilang nggak ada Pak, lembaran pertama tuh cover. Jadi apa kita lanjang SOP itu? Oh iya juga ada. Yang bisa 2 lembar, tapi supaya enak kita jadi 3 lembar. Sebenarnya 2 lembar SOP, 1 lembar cover, 1 lembar profil SOP, lembar lain skema, selesai. Saya pernah mengajar Pak, 1 SOP itu 15 menit selesai. Atau suruh tanya sama rektor, kalau statuta itu harus tahu semua, ya tentunya ini. Jadi bukan fakultas hebat, fakultas harus punya dokumen statuta. Nah zaman sekarang, apakah harus kami simpan? Nggak perlu, bisa diakses. Kita buka website, bisa diakses boleh. Sekarang kan pembuktian itu kan bisa diakses. Jadi supaya tidak seperti tadi, artinya begini, untuk tingkat fakultas, untuk tingkat prodi, ketika dokumen universitas itu sudah ada, clear. Masalah dia tua, ketinggalan zaman, salah itu urusan penanggung jawabnya. Urusan fakultas dan prodi kalau tidak bisa menunjukkan dan tidak bisa diakses. Kalau isinya salah, isinya kadaluarsa, itu urusan pimpinan lebih atasnya lagi. Clear kan? Ya kan? Seperti tadi. Dokumen statuta, ada beliau. Urusan itu statuta lama itu bukan urusan beliau. Karena beliau sebagai dekan, urusan di atas dekan. Tapi nanti ada urusan beliau sebagai dekan. Nah ini dia. Di bawah ini. Iya, supaya. Nah ini yang atas ini dokumen. Nah, saya tunjuk ya. Ini statuta dan RPJP perguruan tinggi. Berarti perguruan tinggi ada kan? Harus ada di tempat. Kalau itu ada Pak. Ya maksudnya harus ada. Nah itu nggak adanya urusan tanah. Tapi tak harus ada. Iya. Jadi sekarang itu kan. Kemudian reno fakultas ada? Ada Pak. Alhamdulillah. Panduan tata kelola tata krama fakultas ada? Ada, oke. Panduan kurikulum KKN fakultas Ada Pak. ada? Oke. Yang lain jawab juga lah. Ada Pak. Mana Pak fakultas sih? Bisnis proses dan tupoksi fakultas Ada. Ada. Bisnis proses depan. Wah, Ya. aduh. Kemudian laporan kinerja proses di fakultas. LID fakultas LID fakultas LK Prodi. Oke ya. Nah, ini artinya ada yang harus dimiliki dan harus ada dibuat. Berarti statuta RPJP itu dibuat oleh perguruan tinggi tapi harus dimiliki oleh fakultas. Yang bawah ini. Kemudian di tingkat
kebijakan mutu, kebijakan standar manual mutu PT ada. Kebijakan standar manual mutu perguruan tinggi ada. Pak kan masih di LPM disebarkan tapi tidak Nah, turunkan. Ibu nggak usah jawab. Yang jawab fakultas. Ibu nggak apa-apa, ibu yang ada. Fakultas ada nggak dulu? Jangan-jangan fakultas buat sendiri. Saya jawab. Fakultas apa? Kebijakan SPMI ke fakultas belum diserahkan sama. Belum ada. Belum ada. Oke. Ada fakultas yang sudah ada? Belum ya? Nggak apa-apa. Berarti oke, begini. Kenapa saya bilang fakultas tidak salah? Karena ini adalah dokumennya perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu menuturlah dengan khusus. Tidak. Oke. Sekarang formulir SOP dan tingkat fakultas ada? Formulir SOP dan IKA. Nah, itu harus dibuat. Karena ada formulir IKA dan SOP tingkat universitas, tanggung jawab PP3 ada yang tingkat fakultas. Apakah harus menunggu? Nggak perlu menunggu yang gitu-gitu. Nggak ada di UGP jalur universitas lain. Karena itu kan peraturan menteri. Jadi justru dengan begitu kita lebih inovatif kan? Nggak apa-apa. Masa harus menunggu dulu misalnya dibuat? Ya harusnya begitu. Tapi ini kan di dalam kita berinovasi itu kan begitu. Sama seperti kita. Kalau selama tidak melangkahi ya. Oke, kenapa kami mau akreditasi? Yang punya universitas belum ada. Ya kami buat sendiri. Kan niatnya bagus. Misalnya begitu. Oke ya. Renstra untuk fakultas ada. Ini tidak diwajibkan. Tapi kalau di USK, cara kami supaya, dulu kan pernah cerita ya, supaya program itu di ACC dan dibiayai, karena di tingkat perencanaan itu harus membuat renstra, makanya fakultas membuat renstra. Kalau mau, tapi kalau di sini mungkin lebih mudah. Kalau kami nggak cair dana, kalau nggak, misalkan dana tentang pendampingan akreditasi di Fakultas Pertanian 4 kali 50 200 juta. Kalau nggak ada renstra itu nggak akan cair itu. Mau nangis. Karena peraturan seperti itu. Orang perencana itu baru mau masukkan di anggaran bila kita punya rencana strategis mutu sendiri. Kalau boleh, kalau mau dibuat boleh. Tapi kalau di Unsia, di USK itu renstra mutu itu prodi tidak membuat karena prodi itu di bawah UPPS. Yang membuat itu hanya 2, universitas dan fakultas. Fakultas sebagai UPPS ya. Oke, kemudian dokumen pelaksanaan pengukuran standar mutu pendidikan di fakultas ada belum? Nah, seperti tadi, ini kalau setuju ya, supaya fakultas sama prodi itu tidak berat, maka bebannya adalah di standar mutu pendidikan. Beban standar mutu pendidikan pengabdian itu ada di lembaga pendidikan pengabdian. Kami mencoba membagi itu. Nggak mungkin misalnya saya tanyain Pak Dekan ini, bagaimana tentang alokasi dana pendidikan? Mana tahu kami gitu. Orang ada lembaga. Makanya itu tidak kita buang. Kita tanya ke lembaganya saja. Nah ini harus dibuat. Kemudian dokumen pelaksanaan PPPP pendidikan. Kemudian dokumen pelaksanaan laporan kami. Dokumen pendukung akreditasi portal data. Kalau mau disebut portal data. Fakultas dan prodi. Ya. Kemudian dokumen laporan kinerja evaluasi diri UPPS atau fakultas itu harus dibuat juga. Nah, terutama yang pasti kalau LID itu pasti tugas di sini siapa yang buat LID? Fakultas kan, UPPS kan, ya. Betul. Nah, si prodi hanya membuat LSK. Jadi kalau ada 5 prodi, 5 jenis LID. Ya. Oke. Nah ini yang tingkat fakultas. Ya. Mau lebih dari ini boleh, tapi ini yang paling sederhana. Yang paling minimal ini lagi. Ya. Kemudian, nah caranya, oke, hari ini coba kita bikin simulasi supaya nggak bosan. Mohon maaf Bapak Dekan ya. Coba mungkin nggak punya waktu, tapi coba lihat kita mulai dari masing-masing nanti menggunakan form ini. Besok nanti kita coba koreksi. Ya. Nah biasanya kita membuat begini supaya semua checklist dokumen tingkat, saya mulai dari fakultas saja PPS. Nah coba
Coba dalam satu komando nanti secara jujur. Nah kalau disebut ada ya. Ada itu berarti pertama legal, kedua update, ketiga bisa diakses. Itu baru kami kalau di Unsia baru disebut ada. Kalau dia masih lama itu masih dianggap tidak ada. Artinya belum diupdate. Berarti kita zero kan. Memang agak keras sedikit. Akses di sini bisa Google Drive gitu, Pak? Boleh, Google diakses. Tidak perlu dibawa bunyi akses tuh. Bisa Google Drive, bisa apa namanya melalui website, bisa link, boleh aja. Mau nyimpannya di mana pun boleh. Mau nyimpannya di Jerman, saya bisa diakses punya kita. Nggak ada masalah, ya. Nah, cuman terserah di sini. Nah sekarang kita tanya, dari sekian dokumen ini di setiap fakultas ini silakan secara jujur mengisinya dengan real condition. Ya, real condition. Ini tadi real condition yang diisi. Tidak apa-apa, nanti besok nanti kita serahkan ke fakultas masing-masing. Tentunya ngisi ini kan dengan dukungan prodi, ya kan? Dengan dukungan prodi. Mungkin saja misalnya ada dokumen tercecer, ini kan kita kan merapikan lagi supaya bisa ada pembagian secara agak jelas antara tanggung jawab dokumen masing-masing sesuai dengan fungsinya. Ya. Ini sama. Silakan aja Bapak conteng nanti di sini buat catatan misal. Ya sebenarnya itu audit internal sendiri sebenarnya itu ketika prodi. Jadi kita mendelegasikan sendiri. Oh kita ini ada Renstra tapi belum update. Catat Renstra belum update. PBKM belum masuk. Nah, seperti itu. Nanti di tingkat universitas buat juga gitu supaya masing-masing mengautokoreksi tidak menunggu lagi. Ya. Oke, di tingkat prodi sekarang. Program studi statuta SPJP PT itu harus ada, harus tahu, nggak boleh dibilang nanti waktu datang akreditasi statuta di mana nggak tahu, SPJP mana urusan rektor, harus tahu lah. Kalau nggak kan nyasar prodi itu mau dibawa mana prodi itu kan statuta itu dasar daripada jangan-jangan nama lab kalian tuh nggak ada di statuta, asal-asal aja buat. Statuta itu kan dasar organisasi kan, semua unit itu harus ada dalam statuta. Nah, jadi kalau prodi nggak tahu statuta, jangan-jangan nama prodinya nggak sesuai dengan statuta. Ada tuh prodi udah meluluskan 10 lulusan, pas dia di statuta namanya lain. Dulu pernah terjadi sebelum waktu di bawah tahun 2012, ternyata nama prodi peternakan itu sudah diubah. Entah siapa yang ubah, prodi ternak potong dalam statuta. Enak kali kalian. 2 tahun itu Pak. Betul, saya tahun 2000 baru selesai 2002. Saya kejar sampai ke rektor. Untung rektornya orang peternakan gitu. Bapak ini direktur nggak baca statuta apa? Nggak ada namanya prodi peternakan, yang ada prodi ternak potong, jadi kecil. Saya bilang mungkin lah saya sekolah jauh-jauh pindah lah. Masa kita ngajar di prodi ternak potong? Ya. Itu pernah kejadian, yang saya cerita itu terjadi di Indonesia. Akhirnya rombak statuta, baru ketahuan statutanya nggak pernah diajukan ke menteri. Itu kalau mau cerita. Nah ini ya, jadi harus tahu prodi tentang itu. Kalau nggak seperti tadi. Ini nanti Pak, Ibu kenapa saya ini pengalaman. Asesor itu, dia itu tetap aja mencari poin di mana dia bisa men-tackle kita, apapun lengkap kita. Dia cari itu, mungkin secara mutu udah betul. Dia cari lagi. Nah, terakhir bongkar statuta. Bapak Ibu tahu statuta, mulailah berasap kita kan. Oh, statuta. Yang agak malas. Bukan urusan kami, urusan rektor. Pikirnya statuta itu rektor yang megang. Iya betul. Cuman kan harus diketahui karena dasar pendirian prodi itu dari statuta seperti itu ya. Oke. Kemudian Renstra Renov Prodi. Nah, Renstra Renov itu harus diturunkan, prodi harus punya. Jangan mengandalkan Renstra Renov fakultas. Jadi Renstra Renov Prodi itu turunan. Sederhana aja. Boleh nggak Pak 3 lembar, setengah lembar pun boleh. Kenapa tidak? Asal turunan daripada Renstra fakultas.
Ya, kalau kita mengacu kepada fakultas, UPPS itu kan fakultas, artinya renstra di prodi itu cuma renstra dia aja, jangan cerita yang lain. Tak apa-apa, renstra 20 lembar pasti kita mau ini nggak ada yang menyangkut. 2 lembar aja, renstra 1 lembar, renov 1 lembar, buat tabel selesai, nggak apa-apa. Bungkus dengan kulit cantik-cantik sedikit ya, sudah selesai. Coba lihat renstra renov IPB, kalau nggak salah 4 lembar, yang universitas, yang mininya 4 lembar. Nah, sekarang. Oke, panduan tata kelola tata ngomong. Nah, ini yang fakultas punya. Prodi nggak perlu buat, tapi harus ada. Misalnya, apa dasar Anda rekrutmen dosen baru? Oh, kami ada panduan bidang fakultas. Jadi harus ada. Jangan dibilang nggak tahu, dekan hancur lah kita. Nggak boleh. Karena terjadi di unit kita. Kita merekrut, misalnya saya merekrut dosen baru, saya ke prodi. Kan dalam aturan prodi mengusulkan kepada dekan, dekan mengusulkan kepada universitas dan yayasan segala. Jadi kalau kita bilang apa acuan Anda menambah dosen baru, nggak tahu dari dekan. Nggak tahu Pak, tiba-tiba ada dia. Acuan ini ya nggak boleh. Berdasarkan panduan fakultas X nomor sekian, maka kami lakukan rekrutmen dan proses ada. Bukan kita yang buat, tapi harus ada di prodi supaya kita bisa menjawab. Panduan kurikulum KKN fakultas dan prodi. Nah, ini perlu disandingkan. Kenapa? Punya fakultas harus juga ada di prodi supaya jangan jadi jaga sembung naik bemo. Nggak nyambung, blomo-blomo. Nanti dari mana kamu bikin panduan akademik ini? Oh, suka-suka kami lah. Padahal harus diturunkan punya fakultas. Jadi punya fakultas harus juga ada di prodi untuk ini ya, karena ini seperti. Kemudian bisnis proses fungsi fakultas dan prodi. Ya, karena kita menganut di bawah fakultas ya, punya fakultas harus tahu seperti tadi juga. Jadi bisnis proses itu ada kaitan antara tugas prodi dan tugas fakultas dalam satu sistemnya. Kemudian dokumen laporan kinerja dan evaluasi prodi, evaluasi dirinya pasti fakultas. Tapi dalam sistem pelaporan kita kan kita mendukung juga ke fakultas. Biasanya kami dua-dua solusi ke fakultas, walaupun nanti diakreditasi. Nah, di tingkat program studi, ya ini ya, ini sebenarnya program studi salah saya. Ya ini masih fakultas, ini sebenarnya program studi salah saya. Ini di program studi ya. Formulir SOP dan IK fakultas dan prodi, renstra untuk fakultas, prodi tidak perlu buat, tapi punya fakultas. Kemudian dokumen pelaksanaan pengurus untuk prodi, ya fakultas harus ada, prodi juga harus ada. Dokumen pelaksanaan PPPP prodi, kemudian dokumen pelaksanaan laporan AMI berbasis base audit prodi, kemudian dokumen perubahan aplikasi prodi, kemudian yang di bawahnya adalah dokumen laporan kinerja evaluasi diri prodi atau fakultas. Kalau sudah gini kan jelaskan, ya kan? Yang mana harus dimiliki, yang mana harus dibuat oleh masing-masing. Apalagi, tinggal kerja, ya kan? Ya. Nah, sebaiknya sama dengan tadi, setiap prodi membuat seperti ini. Besok kumpul, biar kita tahu. Kan ini dokumen dasar prodi, ya kan? Kelengkapannya. Tulis saja dengan real. Ada tapi belum lengkap. Jangan diada-adakan ya. Ada belum lengkap. Ada lengkap belum legal. Ada lengkap legal telanjang. Ini belum ada kabar. Iya, kan konsep dokumen itu. Konsep dokumen yang bagus itu kan sudah tahu kan? Dia harus lengkap legal. Ya. Silakan. Nah pasti nanti ada prodi yang kosong kan, jangan malu-malu kalau belum ada, bilang kita kerjakan daripada dibilang ada nanti waktu datang asesor tidak ada. Inilah tugas kita bersama. Oke, sampai di sini. Nah, ini saya pikir tadi saya meluruskan lagi ya. Statuta itu kalau di PTS dilakukan oleh pemimpin PTS, rektor, ketua direktur melalui tahapan sebagainya. Jadi statutanya adalah tugas dari ini. Ini supaya ini dasar hukumnya ya. Supaya tadi yang saya sebut itu tidak sekedar bahwa statuta itu dibuat oleh pimpinan PTS yang terdiri direktur, ketua dan direktur atau pimpinan yayasan atau wakil dari unsurnya. Oke, itu sudah. Kemudian rencana jangka panjang supaya jangan salah. Nah, rencana jangka panjangnya jangka menengah kalau kita jarang mengenal
rencananya benar, harus nyambung dengan Renstra. Jadi Bapak Ibu nanti Renstra yang dibuat di prodi di fakultas itu coba adjust juga kalau mau bagus. Adjust juga dengan Renstra yang dibuat oleh universitas. Kalau kebetulan belum dibuat, ajak timnya. Jadi membuat Renstra itu selalu melibatkan unit fakultas dan unit prodi karena mereka menurunkannya. Jangan ini kadang-kadang buat Renstra komelit aja, tiba-tiba pas pulang fakultas dan prodi harus menurunkan. Cuma orang menurunkan, diajak pun nggak buatnya. Betul itu. Kan kadang-kadang kan kita harus autocorrect kan, betul. Kita suruh orang bikin, diajak pun nggak. Tiba-tiba nih kau buat. Enak aja. Tapi maksudnya konsepnya kalau mau serius, kalau sekedar bikin dokumen apa susah? Nih kau turunkan. Cuman kan menata perguruan tinggi itu kan ada konsep. UGP ke depannya bagaimana? Kan itu harus dipahami semua dari tingkat prodi, tingkat fakultas supaya tertanam. Oh, saya ini ketua prodi, saya punya kapasitas di dalam mendukung ini di sininya, di sini. Saya dekan, saya apa unit ini. Nah itu yang saya bilang, ya. Jadi harus seperti ini. Nah kemudian coba lihat lagi misalnya, apakah Renstra kita itu sudah connect dengan Renstra kementerian? Jangan-jangan kementerian ke sini, kita ke sana. Kapan ketemu? Nyambung. Ya kan sembung naik bemol lagi deh. Nyambung pelang apa? Ya kan sering kan? Nah itu ya. Dan itu dampaknya apa? Kadang-kadang orang bilang, kenapa usia itu enak kali dapat hibah? Karena tugas utama saya dan tim itu menyambungkan semua program usia dengan program kementerian. Di bayangan saya ingin bocorkan satu tumpukan uang. Bagaimana cara bocor? Itu saya belajar di BNR. Bagaimana cara bocorkan uang itu? Ikuti aturan bocornya. Kalau tusuk kanan, tusuk juga kanan. Ini uangnya di kanan, kita tusuk kiri. Apa ya? Angin yang keluar. Saya belajar betul, belajar itu kami. Saya, Prof. Adlin, Prof. Suendra itu yang lama di BNR itu diajari cara dalam tanda petik membocorkan uang negara. Bukan ini, supaya uang negara itu mengalir ke kita. Kita lihat kok enak kali orang UGM ini kan. Dikit-dikit dapat ini, dikit-dikit dapat itu. Kita ternyata itu saja, mereka mengikuti koridornya. Misalnya koridornya MBKM, kita panduan MBKM nggak buat mana mau dapat hibah kita MBKM. Masih bertengkar semester sekarang, semester ini, semester itu. Masih bertengkar, magang ini, magang. Orang udah 3 tahun MBKM, udah 750 juta. Sekarang tuh Pak Daud saya di 3 saya itu 750 juta clear itu langsung transfer ke prodi. Saya pun dicipratan juga. Narasumber kan cipratan juga. Dikit. Iya, nah itu contoh kan. Jadi yang seperti itu ya. Jadi kalau ininya nanti jadi disusun, tapi begini caranya kalau mau normal ya. Jadi Renstra dokumen yang kita buat itu ada tujuannya, sehingga kita betul-betul serius di dalam menyusunnya. Karena ini tujuannya tadi, bayangkan aja. Kalau misalnya RPJP bisa ya. RPJP rencana jangka panjang UGP tidak sesuai dengan rencana pembangunan pendidikan tinggi Menteri Nadiem, kan nggak nyambung. Misal, atau sudah nyambung itu fakultas Renstra-nya nggak nyambung dengan itu, kan jadi lucu. Fakultasnya ke sana. Ini kalau pun ada duit kan nggak bisa dikasih. Kebijakan kita di sini, tapi si beliau ini ke sana dia bikin Renstra. Kan duit ini kan dasarnya ada kebijakan-kebijakan yang selaras. Itu kan. Itu yang hati-hati, yang mungkin nanti di dalam dokumen harus kita riset. Nah, kalau ini nggak usah lagi lah ya. Kemudian diturunkan 5 tahun dan 5 tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu ke depan, bukan ke depan sebenarnya. Dokumen-dokumen itu sudah dipakai acuan. Apalagi kalau kita sudah melangkah kepada kan seperti ini. Misalnya sama dengan SNDT kan. Kalau kita lihat nggak paham SNDT, coba download SNDT nomor 3 tahun. Itu aja isinya. Kok orang sibuk se-Indonesia? Karena itu acuan dalam pengembangan. Nah, seperti ini juga. Jadi yang 5 tahun itu juga, Renstra 5 tahun itu harus sesuai dengan perkembangan masa kini. Contoh, kita ada diploma, nggak ada? Nah, saya tanggal 29-30 ke Politeknik Losmawe. Ya kan?
Dan itu kenapa politeknik kita agak kedodoran, ada ketinggalan? Sederhana sekali. Mereka tidak memasukkan 8 IQ link and match-nya Nadiem ke dalam sistem penilaian mutunya. Nggak akan keluar uangnya, saya bilang. Mau buat apapun selama tidak membuat program terkait dengan 8, mungkin kalau di Puasi tahu, 8 IQ link and match. Kalau di kode perguruan 8I itu IQ link and match khusus untuk vokasi. Kita buka buat program yang lain-lain. Orang banjir terus duit. 1 prodi 1,5 M, Pak. Dan itu khusus untuk beli alat. Kalau cair duit itu mau beli apa ya? Jangan-jangan plat merah mobil. Mau beli apa? Yang mau beli jet ski, ngumpul di sini boleh. Nah, itu tuh mantap kalau udah cair. Kami dua prodi cair 1,4. Nah ini ya, karena tadi apa? Range-nya itu nyambung. Jadi tolong, jadi bukan sekedar copy paste dan lain sebagainya. Kemudian dokumen tata kelola. Nah ini tadi saya lihat di standar tata kelola. Standar tata kelola menjamin terlaksana tata kelola. Standar ini di seringkali kedodoran di kriteria berapa ya? Kriteria 2 dokumen tata kelola. Nah, dokumen tata kelola ini isinya acuan dan panduan, mulai tata kelola sumber daya manusia, keuangan, perencanaan. Lalu bentuknya bagaimana? Acuan nasional sudah ada, namanya dokumen panduan tata kelola dan tata kelola perguruan tinggi. Turunkan. Dan sulit kita nyontoh-nyontoh karena ini menyangkut sifat perguruan tinggi. Misalnya USK sekarang itu BLU dokumen acuannya. Jadi kalau Bapak niru punya USK nggak cocok karena Bapak Ibu di sini masih PTS murni kan, ya kan? Harus nyontoh ya. Nah begitu juga kalau kita pergi ke nyontoh punya IPB UGM nggak bisa karena dia PTNBH, dia sudah ber-BH, kita masih belum. Dia kan PTNBH kan, pakai BH dia kan, usia masih belum dia masih BLU. UGP belum ber-BH belum belum kan? Oke ya, jadi untuk tata pamong itu spesifik tapi acuannya ada namanya dokumen panduan pengelolaan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi. Ya. Nah, panduan kurikulum KKI ini, jadi kalau mau lengkap jangan, ini ada yang salah juga kadang-kadang ya. Panduan penyusunan kurikulum KKI. Ini betul. Ada yang langsung. Gara-gara KKI, gara-gara MBKM dia tulis itu. Padahal kurikulum padahal kurikulum MBKM nggak ada, kurikulum MBKM itu nggak ada. MBKM itu bukan kurikulum kegiatan, kurikulumnya KKI. Sampai hari ini kurikulum begitu baru KKI. Ya betul, itu bukan ini persepsinya. Jadi kurikulum KKI berbasis MBKM boleh. Jadi MBKM itu kelihatan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwa itu makanya satuannya bukan SKS. Saya pernah bertengkar. Setahu saya selama saya pulang ke Indonesia, kalau kurikulum itu satuannya SKS mata kuliah. Kalau satuannya bukan SKS itu namanya kegiatan. Makanya satuan MBKM itu kegiatan dan buktinya harus dikonversi menjadi SKS. Kalau dia kurikulum nggak perlu dikonversi. Nah itu coba ya, bukan lagi. Nah jadi buatnya bagaimana supaya jangan rancu, kalau saya buat panduan kurikulum UGP, satu lagi panduan pelaksanaan MBKM, selesai clear, nggak akan rancu lagi. Oke, nah, itu yang mungkin. Karena di sini sudah dijelaskan, kalau di sini SNDikti nomor 3 tahun 2020 itu bahwa setiap panduan, setiap kurikulum perguruan tinggi itu masih berbasis KKMI sesuai dengan kualifikasi. Itu yang mungkin itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nama saya Alzikri Fahru Raji. Saya sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini pada hari ini. Saya juga sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jalil tentang
harus ada hitam di atas putih apa yang harus kita kerjakan Pak ya. Pembagian tugas dan lain sebagainya harus dicatat. Jangan kemudian menjadi angin lalu. Karena kalau menjadi angin lalu ini tidak ada outputnya. Dengan biaya sebesar ini tidak ada outputnya bagi kita, ini sangat disayangkan. Jadi harus ada hitam di atas putih ditulis ini tugas siapa, tanggal sekian harus selesai. Saya yakin ini akan selesai. Jika semua kita di sini memiliki motivasi. Karena ketika kita berbicara masalah kepala berasap Pak, istilah Bapak, itu artinya sudah dikerjakan, kendaraan sudah jalan. Error baru berasap. Yang saya takutkan ini kendaraan tidak jalan Pak. Untuk menjalankan ini maka perlu motivasi. Karena beda dengan mesin, perlu minyak. Kalau manusia ini perlu motivasi. Saya bingung Pak dengan menjalankan dua perintah Tuhan Pak. Yang pertama, Tuhan suruh kita untuk bekerja seolah-olah kita hidup selamanya. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Sebaliknya Allah katakan, i'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerja untuk akhiratmu seolah kamu mati besok. Kami di Visipol dengan tagline ikhlas beramal Pak, untuk akhirat Pak. Namun yang jadi permasalahan Pak, ketika saya berpikir saya punya istri dan 2 orang anak. Berapa 2 istri? 1 istri. Masih 1 Pak. Dagangan saya. Yang saya pikirkan kalau saya hanya berpikir saya mati besok, saya beramal habis-habisan di kampus ini, bagaimana dengan anak saya di kemudian hari? Sekolahnya apa? Yang saya pikirkan, saya ini harus ada karir Pak. Untuk mendapatkan karir ini, saya harapkan saya punya cahaya walaupun kecil di ujung gua. Cahaya itu ada sehingga saya ada harapan saya mau bekerja ini Pak. Tapi kalau cahaya itu ditutup Pak, saya tidak mau bekerja. Mending saya pergi dari kampus ini, saya buka kebun Pak, kebun kopi. Pak Aman pun datang bisa minum kopi sama saya. Yang menjadi masalah Pak, saya buktikan ketika saya berharap cahaya itu ada. Ketika kemarin ada beasiswa LPSDM Pak. Visipol hampir semua mendaftar Pak. Habis uang 30% dari gaji kami untuk ngurus surat kesehatannya. Karena gaji kami kan kebesaran itu Pak. 30% gaji kami habis untuk urus surat narkoba, surat ini, surat itu. Semua tes. Yang tersisa sampai tahap akhir itu cuma saya Pak. Se-UGP saya yang masuk tahap wawancara. Tidak ada satupun. Dengan harapan saya pengen punya masa depan, saya pengen S3, saya punya biaya melalui beasiswa. Ternyata saya juga tidak di tahap akhir. Jadi UGP tidak ada satupun yang dapat beasiswa LPSDM kemarin Pak. Karena saya yang di akhir saya tahu. Kemudian karena saya istilahkan kawan-kawan ini Pak, sau paret Pak, paret manapun kami sau Pak, got Pak. Sau itu bahasa kayunya durung. Durung gule wan rerak. Kita sau dalam got-got Pak, kami kerjakan Pak. Tapi ketika ada tawaran bantuan alat pancing Pak. Ada alat pancing bantuan, kami tidak berharapkan dapat. Minimal kami ada transparansi, ini loh syaratnya. Yang layak itu ini loh. Tes saya siap Pak, ini soal waktu ujian LPSDM 2 hari 2 malam saya belajar Pak. Supaya dapat nilai tertinggi. Makanya saya satu-satunya yang bisa jebol sampai tahap selanjutnya. Jadi yang ingin saya sampaikan Pak, setidaknya ada cahaya itu dari manajemen karir. Kalau ada pun bagian personalia di kampus kita ini, jelas bagaimana ini. Kalau tidak bisa istiadat, bayangkan Pak, Visipol 1 orang tidak ada dokter Pak. 1 orang tidak ada dokter. Tapi kawan-kawan begitu semangat saya lihat. Saya apresiasi. Karena kami nggak akan mampu Pak bayar uang kuliah S3 itu Pak. Saya pengen di USU 34 juta setahun Pak. Saya mau jual tanah siapa yang saya jual? Nah, itu jadi masalah. Kesimpulannya Pak, saya siap mengerjakan ini Pak. Siap tidak tidur karena saya sudah buktikan ketika akreditasi Pak. Jumat kami tahu informasi, Senin kami akreditasi. Mungkin personalia sudah saya sampaikan, saya minum obat kuat pada saat itu Pak. Beliau ketawa, tidak percaya. Saya kasih obat kuat ke wakil dekan juga. Saya takut ini bukan hanya berasa Pak. Saya takut ini mesinnya gym Pak. Karena dokumen tidak lengkap kita Pak waktu itu. Tidak tidur kami pada malam itu sampai hari Seninnya.
Setelah selesai akreditasi barulah kami bertumbangan satu persatu. Karena obat kuat tidak boleh berlanjut Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Harapan saya ini ada outputnya. Yang kedua, manajemen karir mohon kalau tidak ada ini nanti yang sordos tolong didorong. Pak Sarifudin di usia senja beliau belum sordos. Saya tahu anak beliau sedang kuliah Pak ya. Iya, beliau ikut pekerti di usia senja itu. Jadi harapan saya jenjang karir tolong diperhatikan secara psikologi Pak. Kami tidak perlu psikologi kami perlu diperhatikan supaya kami tetap bekerja sepenuh hati di kampus ini. Mungkin itu. Terima kasih. Yang lain Pak. Satu lagi silakan dulu. Ada yang lain? Sebelah kiri boleh Pak. Ada kan? Sebelah kiri aja. Ada yang lain? Ibu-ibu nih, kami mau dengar juga ibu-ibu. Ya betul, ibu-ibu betul. Kayaknya ibu-ibu ini udah nyaman dulu ya, katanya itu. Silakan dari Ibu Hadijah. Adakah perlu dicetak langsung? Kenapa kendalanya? Saya udah bilang juga ke rekan dan lain-lainnya Pak terkait dengan visi misi penjaringan pembinaan karena di universitas sendiri kan GPM nama organnya di tingkat fakultas. Nah setelah dimasukkan ke dalam ke asesor ternyata asesor coret itu tidak sah. itu dimasukkan di pengabdian? Salah. Salah. Terus nilainya 1, harusnya 3 gitu. Salah. Kalau dimasukkan di pengabdian betul. Tapi Pak kan gini habis itu dikoreksi di kanannya, dicoret-coret sama Prof Abu. Ini tidak maksudnya GPM itu dia tidak mau GPM. Harus diganti nama ya. SJMF. Satuan Jaminan Mutu Fakultas. Itu bagaimana Pak? Apakah kan setahu saya kan sebenarnya GPM itu sama dengan SJF, SD Sistem Jaminan Mutu Fakultas. Kalau dulu SK mungkin pakai yang itu, Kemendikbud juga makainya yang SJMF. Nah apabila kami di Universitas GPM itu bagaimana kan sebenarnya fungsinya sama di tingkat fakultas kami GPM walaupun di USK itu ada SJMF seperti itu Pak. Apakah mungkin harus mengikuti misalnya asesor medihusu organnya namanya itu harus apakah mengikuti itu gitu. Jadi kemarin akhirnya dicoret kosong untuk pengabdian aslinya jadi penunjang. Itu kasus maksudnya mohon pencerahan ataukah nggak apa-apa GPM tapi mungkin Pak Rektor mengeluarkan kebijakan di BKD-nya itu bahwa kami nanti coret bukan SJMF tapi GPM seperti itu Pak. Nah satu lagi Pak terkait dengan AMI. Nah kami sebelumnya yang sudah Bapak jelaskan ke saya bahwa AMI itu harus persetujuan kedua belah pihak. Maksudnya apa? Antara yang audit sama yang teraudit. Tentang AMI tentang jadwal, tentang hasil, atau tentang semuanya jadwal dan lain-lainnya Pak. Jadi kami sudah melakukan itu. Nah kan tidak ada surat balasan misalkan. Tidak ada surat balasan bahwa kami menyurati dekan, tapi dekan misalkan tidak untuk melakukan AMI, tapi kami menunggu dekan menyurati kembali kepada LPM untuk membalas siap kami AMI gitu Pak. Terus kan nggak ada. Bolehkah kami, walaupun tidak boleh Bapak bilang saya sudah melaksanakan itu Pak, kami langsung buat aja karena sudah 2 minggu menunggu buat jadwal untuk AMI itu di tanggal 27, 28, 29, 30 minggu depan ini. Nah itu apakah boleh Pak? Ataupun saya mohon koreksi itu yang untuk standarnya. Yang saya ambil itu hanya fakultas prodi tenaga kependidikan pokoknya tingkat fakultas. Apakah boleh? Tapi mungkin boleh, tapi mungkin bagaimana caranya gitu Pak. Di biro rektorat saya melakukan AMI. Misalkan biro rektorat di mana? Maksudnya di wakil akademik, di keuangan, kemudian di kabiro umum, di jajaran-jajaran itu apakah boleh kami melaksanakan AMI dan ketentuannya bagaimana? Karena saya juga karena baru kan Pak nanti seolah-olah saya AMI, tapi kita lihat model lama gitu Pak. Itu mungkin yang dari saya Pak. Jadi saya jawab dulu karena ada banyak. Jadi yang saya balik dulu pertanyaannya nanti Bapak yang terakhir Pak ya. Karena itu menyangkut hati Pak. Kalau teknis sudah kita jawab hati dah. Gitu. Oke, yang pertama yang misalnya tadi ya, mungkin contoh ini case in case of ya. Misalnya LP3M sudah
menyurati dalam tanda petik tadi fakultas untuk melakukan AMI, tapi tidak direspon. Nah, cuman harus ingat. Jadi begini, supaya tidak ada distorsi struktural, status dari lembaga kita itu adalah status lembaga independen. Nah, sedangkan status dekan, rektor, dan ketua jurusan itu adalah status struktural. Jadi biasanya kami, betul Ibu sudah melaksanakan tugas, tapi karena tugas itu tidak terlaksana akibat struktural tidak merespon, maka Ibu harus ke pimpinan atasan Ibu untuk meminta menyurati. Biasanya kalau kami itu sebelum jangan ke rektor langsung, pening kepala rektor urusan ke wakil rektor. Ibu, ini kami sudah surati, tapi tidak ada respon. Nanti wakil rektor akan menyurati secara struktural. Jadi dari sisi tugas Ibu sudah selesai, tugas berikutnya adalah tunggu komando. Karena itu kan bukan dari kita lagi, itu teknis di dalam berkomunikasi. Karena terus terang aja, ya kita agak susah merombak struktural nuansa struktural di perguruan tinggi, karena kadang-kadang begini, penempatan dari struktur lembaga-lembaga itu biasanya tidak terlalu kuat ya di dalam implementasinya. Orang beranggapan bahwa yang namanya struktural di universitas itu adalah rektorat, fakultas, dan prodi. Yang lainnya penyerta. Padahal ada lembaga unit pendukung. Jadi supaya tidak, nah si dekanan juga dia akan merasa ini apa-apaan kamu. Kami punya teknis begitu. Kalau sudah urusan struktural itu, kalau ketua lembaga saja tidak ada, langsung keluarkan surat WR1. Walaupun suratnya kami yang rancang semua. Jadi itu cara mengatasi seperti itu. Karena kita sudah berhadapan dengan struktural. Waktu Ibu mengirim surat, dekan, ini ada ini, itu berarti tugas Ibu udah selesai. Tapi ketika itu tidak direspon, itu ada kewajiban struktural. Siapa yang mengingatkan beliau-beliau? Itu atasan dia. Atasan dia bukan kita. Atasan dia adalah rektor. Nah, karena kita berkomunikasi melalui wakil rektor, biasanya paling benar wakil rektor 1 yang akan memberi, bukan memperingati, mengingatkan. Pak Dekan mohon, biasanya suratnya berdasarkan surat dari P3M ini mohon segera ditindaki, tapi bukan kita, karena secara struktural itu kurang baik ya. Kalau kita main WA dengan dekan, dengan WR, dengan rektor biasa, tapi ketika bicara soal administratif kita harus ngikutin itu. Jadi Ibu juga tidak disalahkan, dan juga pimpinan langsung itu untuk bertanggung jawab. Ada yang macet loh di sini, kira-kira gitu ya. Nah yang kedua tadi apa yang ke atas lagi, satu lagi? Yang naik lagi sebelumnya? Yang GPM sama SD. Sebenarnya gini, nama itu apalah arti sebuah nama? Yang penting paham. Makanya saya dari tadi saya sebut ARAS. ARAS itu di dalam sistem penyampaian mutu hanya 2 komponen yang dikenal. Satu namanya quality assurance, penjamin mutu, dan satu lagi adalah quality control, pengontrol mutu. Penjamin adalah yang mempunyai kebijaksanaan, punya dana, punya sumber keuangan. Yang bisa menggunakan nama penjamin mutu adalah rektorat, universitas, dan fakultas. Dekan punya duit, dekan punya kebijakan, bisa membatalkannya. Nah di tingkat prodi nggak boleh namanya penjamin mutu. Dia hanya ada ikhlas dan apa tadi Pak? Aku jadi nangis juga nih. Nangis rame-rame kita. Apa? Ikhlas dan semangat, dia hanya boleh mengontrol. Jadi apapun namanya. Misalnya di universitas, oke lah kita sudah lembaga, biasanya tingkat universitas lembaga, kantor, badan ya. Penjaminan mutu. Di tingkat fakultas, satuan jaminan mutu, satuan penjamin mutu, gugus penjamin mutu boleh. Tapi di tingkat prodi itu nggak boleh mengundang penjamin, dia pengontrol, gugus kendali mutu, apa tim pengontrol mutu, apalagi unit kontrol mutu boleh, itu saja. Ya, tapi betul tadi yang SK, bukan tadi, yang kum tadi, yang kum penjamin mutu. Nah begini, karena beliau juga yang ngajarin Prabu kan, yang bersama Prabu. Jadi kalau kita itu definisi pengabdian adalah kegiatan dilakukan di luar kampus dengan melibatkan masyarakat, itu pengabdian kalau itu Pak kami. Jadi yang kegiatan di dalam kampus whatever hanya bisa dikelompokkan pendidikan atau penunjang. Dimasukkan penunjang kan? Betul. Jadi kalau kami itu mudah aja nandai pengabdian. Nah kayak saya ini pengabdian Ibu, saya ini dapat pengabdian karena saya melakukan di luar kampus dan masyarakat, termasuk masyarakat kampus. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan di dalam kampus, kumnya cuma 2, kum pendidikan
atau hukum penunjang. Kalau mau bikin pengabdian, mau di pengabdian, sifatnya itu tadi melibatkan orang dan dilakukan di luar kampus dengan tugas penugasan dari kampus, nggak boleh juga liar. Itu kayak kedokteran dulu, dia tugas di rumah sakit minta pengabdian, mana ada tugas rektor, kan ada sendiri. Pergi ke rumah sakit itu jadi ini. Kalau ada surat rektor kita tutup pengabdian, harus ada surat tugas, itu aja. Clear kan? Satu lagi tadi apa? Ibu, silakan ibu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin saya luruskan untuk Ibu yang disampaikan Ibu Julida tadi. Maksudnya di sini saya kan di Fakultas BPM Pak. Gugus kendali mutu. Ya, itu kan ada SK yang bisa kita jadikan sebagai tugas tambahan. Betul. Nah, jadi masalahnya di sini Prof Abu tidak mengakui kalau itu sebagai tugas tambahan. Oh, tugas tambah, bukan pengabdian. Tugas tambahan. Kalau tugas tambahan masuk, tapi masuk di penunjang dia. Iya, Sini kirim ke saya ya, bisa tanda tangannya terus. Nilainya 1 juga kan Bu? Akhirnya nilainya 1 Enggak, katanya pengabdian, kalau pengabdian ya betul. Nilainya 1 Pak. Oh, nilainya. Dia ada menulis di BKD saya itu GPM itu bukan tugas dosen tambahan. Jadi penempatannya di tugas tambahan penunjang ya. Di penunjang nilainya 1. Saya kan buat 3. SK-nya saya buat 3 karena itu tugas tambahan. Jadi beliau tidak mengakui itu sebagai tugas. Sekarang begini, masalah nilai 1, 2, 3 itu kan ada di panduan daripada BKD UGP, ada nggak? Nah, kalau saya paling ingat karena saya sekretarisnya itu. Kalau di USK yang namanya apa tadi penunjang itu nggak lebih dari 2 dan rata-rata 1 kalau kerjaan seperti itu. Mungkin Prof Abu berbasis dari yang punya USK. Tapi kalau ada panduan, kan panduan itu berdasarkan universitas masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim BKD, kirim juga panduannya ke kami. Udah kalau atas nama BKD UGP menyatakan itu 3 di tanda tangan rektor, sini saya tanda tangan sekarang. Kalau di Indonesia betul, yang namanya penunjang itu jarang yang 2, 0,5 sampai 1. Ini juga sebagai tugas tambahan tadi tidak diakui itu yang Tugas tambahan diakui lah. Pak Ahmad mungkin bisa saya tambahkan. Maksud Ibu Ijah ini mungkin ya. Mungkin beda PTN dengan PTS Pak BKD-nya. Mungkin yang dimaksud Bu Ijah ini status dosen yang di BKD-nya Pak. Status dosen kan ada dosen dengan tugas tambahan kalau direktur, habis itu dekan, kaprodi. Nah, kalau memang dosen dengan status tugas tambahan itu kan BKD-nya itu minimal 3 udah bisa. Tapi dosen biasa itu kan harus 12 SKS harus terpenuhi. Itu yang mungkin dimaksud oleh Ibu Ijah tadi. Jadi dengan jabatan GPM itu memang kalau tidak salah tidak termasuk dengan beban tugas dosen tambahan. Jadi memang wajib melakukan penelitian. Ya, jadi wajib dengan melakukan penelitian. Kalau misalnya dosen dengan tugas tambahan, misalnya rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua program studi, itu memang tanpa penelitian itu sudah bisa dengan minimal 3 bebannya itu sudah diakui. Nah itu yang mungkin. Ya. Jadi kalau itu ada 2 versi nih. Versi pertama tentang status dosen. Dosen itu kan ada dosen biasa dan dosen DT. Kan gitu kan? Kita ngisi itu. Dosen biasa apa DT. Nah kalau DT dia memang ada exception. Tidak boleh tidak melakukan penelitian, dapat bonus lah dia. Misalnya kalau saya kaprodi kalau di USK itu kalau nggak salah 4 nilai DT-nya kan, jadi dia bebas penelitian. Nah, mungkin di situ. Kalau itu memang ada ketentuan di status dosen sebagai DSDT itu, ya kan? Nah kalau di Unsia ini DT itu hanya berlaku sampai ketua prodi. Di bawah kepala lab tidak DT lagi sekarang. Wajib melakukan penelitian dan penelitian. Dulu pernah 2 tahun lalu. Sekarang cuma sampai kaprodi. Makanya orang jadi kepala lab itu sekarang itu memang harus lebih berdasarkan karena dia tidak dihitung DT lagi. Tadi masalah teknis Pak. Saya juga mengatakan penelitian juga saya apakan. Masalah Ya, sebentar.
Ibu, status ibu pada saat mengusulkan itu DS apa DT? Kalau makanya tidak SK itu tidak berlaku untuk DT. Sementara saya mengira bahwa SK saya itu berlaku untuk DT. Jadi dengan nilai 1/3 SKS-nya. Saya sudah melakukan penelitian, saya masukkan. Oke, jadi kalau dari bukti ini begini, Prof. Abu itu mengacu kepada punya USK. Nah, sekarang kalau ada di UGP kirimkan. Karena kami memeriksa, seperti misalnya saya meriksa juga Unimal, nah ini terus Pak pula rasanya. Panduan itu kita kirimkan, jadi kita akan mengacu kepada panduan yang ditangani oleh rektor. Kalau betul di UGP menyatakan bahwa GPM itu masuk dalam DT, dalam tugas tambahan, it's okay. Tapi kalau di Unsia memang nggak masuk itu, yang Unsia cuma megang ini aja. Mungkin Prof. Abu dia mengacu kepada yang Unsia. Jadi caranya kirim Pak, nggak apa-apa kirim ulang. Nanti mungkin ada dua versi Pak ya. Universitas mengirimkan peraturan tentang kita bahwa GPM itu DT, atau universitas kita menyesuaikan aja dengan yang punya kita tuh USK, Pak Abu nggak mau dia SDM. ya silakan aja, silakan aja. Artinya, iya, maksudnya begini, Prof. Abu waktu menilai itu kan ada pegangan dia. Karena itu masuk dari luar, tidak ada panduan yang dikirim, maka dia akan berpegangan. Saya juga begitu. Saya dengan Abu Utama ini mau pegangan Unsia atau pegangan Anda? Oh Pak, kirim panduan yang sudah resmi. Saya ikut panduan. Kalau ada di panduan itu pasti disahkan. Nah kalau pakai punya Unsia pasti kan ada perbedaan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang kebetulan mengirim panduan, tolong dikirim juga panduannya itu, panduan penilaian itu ya. Selama itu ada dalam panduan kita akan ikuti. Ya. Gak apa-apa. Nah. Sekarang gimana statusnya? Tapi saya nggak masukkan lagi. Sudah lulus. Udah lulus. Nah, yang penting lulus. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin begitu ya. Baik, terima kasih. Satu lagi Pak. Baik. Oke. Jadi Pak ini dulu jawab dulu. Pak Aman, mungkin pertanyaan Bu Julida belum ditanya tadi, boleh nggak ke tingkat di biro melakukan AMI? Oh ya. Benar. Ini jadi begini. Nah makanya saya bilang hari ini kita harus sepakat. Ini supaya jangan debatable lagi. Apakah yang kita sebut AMI itu adalah audit mutu internal, terintegrasi, ataukah hanya audit mutu akademik? Itu kembali kepada kita. Kalau dulu AMI itu dianggap mutu akademik, jadi wajar saya tidak bisa mengaudit yang lain-lain. Tapi kalau di Unsia sekarang itu AMI itu disebut audit mutu terintegrasi. Jadi kami juga melakukan audit ke unit non akademik dan akademik, boleh. Selama AMI itu diartikan sebagai audit mutu terintegrasi. Integrasi bukan lagi akademik. Selama acuannya jelas, bisa dilaksanakan, tapi hati-hati, instrumennya harus beda. Nggak mungkin ditanyain pertanyaan sama kepada unit yang berbeda. Misalnya kita mengaudit bidang keuangan, maka kita akan fokus kepada standar prasarana dan keuangan untuk pendidikan pengabdian. Jangan ditanya PBM ke dia, berasap lagi orang keuangan. Itu yang bikin kacau. Orang keuangan langsung, masa kami tanya RPS ke kami? Mana ada urusan? Jadi itu yang mungkin kadang-kadang bikin. Jadi bisa, bahkan kalau bisa sudah harus begitu Bu. Jadi jangan banyak kali sistem di universitas. Nah cuman nanti beliau ini diperkuat dengan auditor non akademiknya. Biasanya kami auditor SPI kami pakai. Yang antara 3-1 yang nanya tentang misalnya kalkulasi keuangan, ketepatan itu kan perlu juga. Kalau itu terkait dengan itu. Ya. Kalau tidak ada, maka rekrut juga auditor sementara yang memang dia mumpuni di bidang itu. Jadi jangan sok-sok kita yang nggak punya latar belakang keuangan, perencanaan ini mengaudit orang gitu. Kalaupun tidak dilakukan seperti itu, biasanya auditnya dangkal. Makanya cara kami ajak mereka yang senior untuk menjadi bagian dari auditor yang akan menanyai lebih dalam sesuai dengan target pertanyaan. Jadi kalau menurut saya bisa selama tidak ada double system di dalam perguruan tinggi. Lain kalau SPI ya, kalau ada SPI lain lagi. Nah tapi kalau nggak ada itu boleh masuk semua. Karena kan
tuntutannya sekarang diakreditasi kan Ya, Pak? terintegrasi. Berarti non-akademik dan Yes. akademik harus ada hasil. Ya, cuman instrumennya harus beda. Influensinya pada standar yang sama, instrumennya beda. Misalnya kalau di tata kelola mungkin kita menanya lebih banyak pedoman, acuan, jangan pula ditanya tentang keuangan, kita lebih kepada panduan, acuan keuangan, itu saja ya. Di standar aset dan standar prasarana sarana pendidikan. Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi. Pak Aman, sudah cukup dulu, kita isoma dulu Pak. Oh ya. Karena waktu kita sudah menunjukkan Ya Pak, kita 15.35. tunda dulu pertanyaan kita. Sebentar lagi kita masih ada waktu 1 jam.